看来有机会一睹罗晋。我们一起去。有了问题，江组长、周会长，可否请你们？其他人跟我。爸，我也去。罗峰。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 479 sampai 480 atau episode 505 sampai 506 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang membawa ke-9 budak jiwanya untuk melawan Tian Chen dan juga budaknya, dan saat itu, yang melawan Tian Chen adalah budak jiwanya, sementara ia tidak menampakkan dirinya sama sekali, dan pada saat Tian Chen telah lemah, maka Lu Feng akan segera muncul, dan segera menjadikannya sebagai budak jiwanya. Sementara itu di dalam cincin dunia, Luo Feng yang khawatir mengungkapkan identitasnya menerima beberapa surat dari beberapa teman, termasuk Yongyan. Mereka semua diteruskan dengan informasi yang dikirim Tian Chen. Apa? Mereka semua diteruskan. Luo Feng membaca surat di alam semesta virtual, ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia menerima permintaan panggilan, itu adalah Yongyan. Menerima, dia dengan lembut mengetuk udara dan layar muncul, dia berdiri di sana. Pedang sungai, dia tersenyum, kamu baru saja mendapatkan lokasi Tian Chen dari aku bahkan belum menghabiskan teh aku, namun aku sudah menerima surat-surat luar biasa. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di perkemahan manusia, tahu tentang ini juga. Jangan beritahu aku, bahwa kamu berada di balik ini. Mendengar itu, Luo Feng terdiam sambil menatapnya. Hati-hati, Tian Chen sangat terkenal, dan ada banyak yang mempercayainya. Karenanya, dia punya banyak teman. Dan dua harta sejati, pasti akan menarik banyak orang lain. Sekelompok besar, mungkin akan bergegas sekarang, katanya. Terima kasih. Luo Feng mengangguk dan tidak berkata lagi. Dia secara alami memahami, iming-iming harta yang sebenarnya, melihat bagaimana bintang-bintang tersegel, yang menyebabkan keributan seperti itu sudah cukup. Saat itu ketika jam ungu menggunakan jam kuno, dia berhati-hati untuk tidak ditemukan juga. Dua harta sejati, pasti akan menarik sekelompok besar. Satu-satunya hal yang membuatnya tenang adalah, bahwa surat Tian Chen menyebutkan beberapa batasan Kaisar. Kaisar membatasi harta yang sebenarnya, ini berbahaya. Tidak banyak yang berani datang. Aku hanya khawatir tentang 7 pedang dan makam hitam, dia mengerutkan kening. Perkemahan manusia memiliki 2 makhluk, yang merupakan makhluk menakutkan, di wilayah perang luar, salah satunya adalah 7 pedang, sedangkan yang lainnya adalah makam hitam, 7 pedang adalah manusia, sementara makam hitam hanya di perkemahan manusia, dan bahkan bukan anggota aliansi Hong. Namun bagi mereka untuk bergegas, akan membutuhkan waktu. Selama aku cukup cepat, dan menyelesaikan ini, aku akan bisa pergi dengan cepat. Itu akan baik-baik saja. Jika aku lambat, maka itu akan merepotkan, matanya berkilat ganas. Dia sudah pensiun sekarang, dan tidak di bawah kendali sistem militer. Bahkan jika prajurit dari perkemahan manusia datang, siapapun yang membuat langkah melawannya, dia akan membunuhnya, bahkan mereka semuanya. Tuan, Tian Chen sudah tidak dapat menolak kontrol jiwa, apakah kamu akan mengendalikannya, atau haruskah kita melakukannya? Hati yang terhormat berkomunikasi kepadanya, secara mental. Luo Feng tersenyum, aku akan melakukannya secara pribadi, ucap Lu Feng. Tian Chen memiliki 3 budak di belakangnya, dan mengendalikannya akan sama dengan, mendapatkan 4 prajurit, jika dia membiarkan hati yang diasah, atau yang lain mengendalikannya, jika mereka jatuh, bukankah dia akan kehilangan 5 pejuang sekaligus?
Ini sudah berakhir. Tian Chen berbaring di atas batu yang patah, dan kesadarannya ditekan. Tanpa kekuatan untuk berjuang sama sekali, dia hanya bisa menunggu kontrol jiwa. Ketidakberdayaan seperti itu, membuatnya putus asa. Tiba-tiba bayangan manusia bersayap perak muncul. Namun dengan kesadarannya sudah ditekan sebelumnya, apapun yang dilihatnya tidak terhubung ke pikirannya, dia bahkan tidak bisa melihat Luo Feng. Tian Chen, sebuah suara bergema di benaknya. Itu kamu? Pedang sungai, kesadarannya meraung. Aku kira itu bisa jadi kamu. Memang benar, pedang sungai. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa, ucapnya meraung keras. Namun setelah itu, raungannya menghilang. Dia berbaring di sana dan membuka matanya, menatap tatapan Luo Feng. Dia merasakan rasa taat dari dalam jiwanya, dia dengan cepat berdiri, dan membungkuk dengan hormat. Tuan, ucapnya dengan hormat, kepada Lu Feng. Luo Feng tersenyum sebelum ekspresinya berubah. Ada 3 gelombang bersamaan di angkasa di sekitarnya, itu dikarenakan 3 tim sudah muncul. Ayo pergi, perintahnya segera. Gelombang-gelombang di sekitarnya, telah dimulai dan banyak prajurit, di sekitarnya telah menggunakan penguncian ruang. Ini membuat ekspresi Luo Feng tenggelam pada awalnya, saat dia menghela nafas. Prajurit ini telah bergerak sangat cepat, setelah mendapatkan berita, berteleportasi di sini dan langsung menggunakan penguncian ruang. Setelah ketiga tim muncul, mereka segera mencari target mereka. Tim ras lain, di mana tim yang menyerang kelompok Tian Chen. 3 tim memandang, mengirimkan energi abadi mereka untuk mencari. Pada saat yang sama, mereka menggunakan pemindai mereka. Tidak ada, kami tidak dapat menemukannya. Kami awalnya di sini di pusaran air kembar, dan ketika kami mendapat berita, kami langsung berteleportasi ke sini, juga menggunakan penguncian ruang segera. Dalam waktu sesingkat itu, mereka benar-benar berhasil melarikan diri, bahwa Tian Chen adalah prajurit yang terkenal, apakah dia tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. 3 tim saling memandang, karena mereka semua berasal dari perkemahan manusia, mereka segera saling mengenali, dan berkomunikasi. Perhatian semua, monyet berbulu salju dan berhidung tajam dari kelompok lainnya berkata, pemindai kamu mungkin tidak mendeteksi apa-apa. Tapi milik aku telah mendeteksi pemindai kecil lain, 22 km dari kami. Dia menunjuk ke arah. Apa? Ada pemindai mini di sana. Kaisar tanduk salju, apakah kamu yakin? Kenapa kita tidak mendeteksi apa-apa? Pemindai Kaisar Salju adalah yang paling mahal dari grup kami, bernilai beberapa miliar elemen campuran. Karenanya, dia benar sekali, pasti ada tim lain di sana yang bersembunyi. Hahaha, kita akan segera tahu jika mereka bersembunyi di sana, hancurkan. Energi abadi yang kuat menyapu daerah itu. Berapa luas yang bisa dijangkau oleh pemindai kecil? Area seluas 10 km, dengan mudah ditutupi oleh energi abadi. Selama ada perlawanan, tanpa ragu akan ada prajurit yang bersembunyi di sana. Energi dewa menyebar ke seluruh area. Daerah tersembunyi tiba-tiba meledak, dengan energi abadi yang lebih kuat, segera menelan energi abadi yang menyapu itu. Itu membanjiri sapuan dan menyapu, melewati 3 tim. Itu adalah seorang ksatria batas kaisar. Hati-hati semuanya. Meskipun ketiga tim berhati-hati, mereka tahu bahwa tim lain berasal dari ras lain, dan bahwa mereka memiliki harta karun sejati. Namun mereka masih berani segera bergegas. Ini pasti tim yang berdiri di puncak kekuatan di pusaran air kembar. Lagi pula, setiap area di sini memiliki diameter beberapa tahun cahaya. Dan teleportasi dengan mudah, menutupi beberapa tahun cahaya. Beberapa tempat akan dengan mudah menutupi area tersebut. Secara teori, sebagian besar tim harus tiba di sini cukup cepat, namun mengapa jumlahnya sangat sedikit, itu karena tim lain takut. Mereka ingin membiarkan prajurit lain datang ke sini terlebih dahulu, sebelum bergegas untuk bertempur, melihat apakah mereka bisa mendapatkan apapun di tengah kekacauan. 3 tim memiliki total 16 prajurit, dengan total 9 batas kaisar, 3 master jiwa puncak, dan 4 puncak kaisar. Itu adalah tim yang sangat kuat. Seketika, energi abadi yang menyapu mereka dengan mudah tersebar. Mereka benar-benar berani menyerang pejuang, dari ras yang sama, apakah mereka ingin dibunuh oleh perkemahan manusia kita, kutukan dingin bergema. Di kejauhan wilayah tersembunyi itu bengkok, dan 3 bayangan muncul. Salah satunya adalah Kaisar Pedang Sungai bersayap perak, Tian Chen dengan rambut panjang, dan Kaisar Jihong. Itu pedang sungai,
dan ini Tian Chen. Ketiga tim terkejut, karena korban dari insiden ini masih hidup. Dan pedang sungai yang menakutkan, telah datang ke pusaran air kembar. Pedang sungai, ini kesalahpahaman, kami tidak tahu itu kamu. Pedang sungai, Tian Chen, itu semua kesalahan, kami pikir itu adalah tim ras lain yang bersembunyi di sana. Menyerang prajurit lain, dari perkemahan yang sama adalah salah. Meskipun tidak ada yang terluka, ketiga tim segera menyatakan permintaan maaf mereka. Jelas mereka tidak ingin mengacaukan Kaisar Pedang Sungai yang terkenal. Ekspresi Luo Feng sedingin es. Sebenarnya, dia menghela nafas lega di dalam. Dengan kehati-hatiannya, untuk mencegah orang lain, melihat terlalu banyak dengan bergegas, ketika dia mengendalikan Tian Chen lebih awal, dia sudah mengaktifkan pemindai mini untuk menyembunyikan mereka. Ketika ruang terkunci, mencegah mereka melarikan diri, ia segera bertindak sesuai dengan rencana B-nya. Pertama, simpan prajurit lain di ring dunianya, setelah itu muncul dengan Tian Chen dan Ji Hong, bertindak seolah-olah mereka semua dari perkemahan manusia. Lagi pula, pedang sungai adalah manusia. Aku memberikan segalanya, untuk menyelamatkan teman aku Tian Chen, dan menghindari tim ras lainnya. Jika aku berhasil melarikan diri dari mereka, hanya untuk dibunuh oleh serangan kamu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Luo Feng menatap ketiga tim, mereka semua tersenyum meminta maaf. Jika mereka secara tidak sengaja menyerang prajurit yang lemah, mereka bahkan tidak akan peduli. Tapi pedang sungai terlalu terkenal, membantai batas-batas kaisar, dan penguasa puncak jiwa kaisar, ditambah dia manusia, di dalam perkemahan manusia, ras-ras lain semuanya tunduk, dan manusia adalah yang terkuat. Juga, sistem tentara jelas membela, terhadap manusia juga. Ini membuatnya sehingga, ketiga tim tidak berani menyinggung Luo Feng. Energi Tian Chen benar-benar lemah. Sepertinya dia kehilangan lebih dari setengah tubuhnya yang abadi. Sungguh tragis, lukanya harus parah. Namun, diketahui bahwa Tian Chen dan pedang sungai adalah teman baik. Ketika bintang yang tersegel jatuh di Menara Bintang, mereka juga bersama. Dikatakan bahwa pedang sungai hampir jatuh ke wilayah berbahaya, dan Tian Chen hampir bergegas masuk, namun pedang sungai beruntung, dan jalan keluar muncul di hadapannya. Ini adalah persahabatan sejati, selama masa hidup kita yang panjang, semua kerabat kita mati. Karenanya, teman baik lebih penting. Ada segala macam bahaya di alam semesta, dan sangat sedikit teman sejati di luar sana. Karena itu, semua orang penting. Tian Chen dan pedang sungai, memiliki hubungan seperti itu. Aku bertaruh saat pedang sungai mendapat berita, dia segera bergegas, dan berada di sini terlebih dahulu. Tian Chen mungkin memanggilnya terlebih dahulu, memungkinkan dia untuk sampai di sini lebih cepat. Mereka memang teman baik, hanya saudara yang sehidup atau semati, yang akan melakukannya. Tiga tim berkomunikasi diam-diam, karena pedang sungai sudah memaksa tim ras lain pergi, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Tim yang sedang berburu, semua siap, untuk melepaskan serangan terkuat mereka, dengan santai. Namun ada satu pengecualian untuk kelompok, Kaisar Tanduk Salju. Membubarkan kuncian ruang kamu, Luo Feng memerintahkan dengan dingin. Dia sedang menunggu mereka melakukan itu, sehingga dia bisa berteleportasi. Tidak perlu terburu-buru, suara dingin bergema, itu adalah Tanduk Salju, yang matanya berkilau sengit. Dia menatap Luo Feng dan mengejek dengan dingin, pedang sungai, ada banyak perkemahan lain yang memburumu. Aku tidak berharap kamu benar-benar menunjukkan diri, sepertinya hubunganmu dengan Tian Chen sangat dalam, namun, kamu terlalu bodoh untuk membahayakan dirimu. Bahaya, Luo Feng menatapnya. Tanduk Salju, bubarkan kuncian luar angkasa. Benar, bubarkan. Teman satu tim yang lain memberitahu Tanduk Salju, hal yang sama. Meskipun pedang sungai diincar oleh banyak pejuang yang kuat, dia bukan orang yang bisa dituju oleh batas kaisar. Terlebih lagi, dia berasal dari perkemahan manusia, dan membunuh di dalam perkemahan itu dilarang. Tidak perlu terburu-buru, Tanduk Salju berkata dengan dingin, pedang sungai ini, walaupun aku tidak tahu alasannya, karena nomornya terkenal oleh banyak pejuang, aku sudah mencoba mengirim SOS kepadanya, melalui sistem tentara. Aku secara khusus mengirimkannya kepadanya, secara teori. Bahkan jika dia mematikan koneksi alam semesta virtualnya, sistem tentara akan melaporkannya. Namun, reaksi kali ini adalah bahwa dia sudah pensiun. Jika dia tidak ada dalam sistem, seseorang tidak dapat mengirim SOS kepadanya. Pensiunan,
dan pedang sungai sudah pensiun. Aku sudah mencoba juga, dia benar-benar sudah pensiun. Tidak ada cara untuk memanggilnya dari sistem tentara. Sistem menyatakan bahwa dia sudah pensiun. Ketiga tim terkejut, meskipun mereka tahu dia memiliki kekayaan yang sangat besar, dan harta yang sesungguhnya ada pada dirinya, mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Salah satunya karena kekuatan. Tapi, alasan kedua adalah, alasan yang lebih penting, bahwa dilarang membunuh, di dalam perkemahan yang sama. Sekarang setelah mereka tahu dia sudah pensiun, pikiran mereka telah berubah. Haruskah mereka berurusan dengan pedang sungai, mengepung dan menyerangnya? Suasana segera berubah. Itu tidak ramah seperti sebelumnya, ketika mereka mulai merencanakan sesuatu terhadapnya. Pedang sungai mempertaruhkan nyawanya untukku, dan kamu ingin menyerangnya. Tian Chen mengamuk, suaranya bergema di benak mereka. Tian Chen, ini bukan urusanmu, kamu harus menjauh. Tian Chen, kekuatanmu saat ini tidak dapat mempengaruhi apapun. Meskipun kami tidak akan menyerang kamu, kamu harus tahu tempat kamu. Tatapan tiga tim telah berubah. Pada saat ini, puluhan tim lain terbang, dan mereka semua tidak dapat melakukan teleportasi. Karena penguncian ruang, maka mereka hanya bisa muncul lebih jauh, dan hanya bisa terbang. Meskipun mereka masih terbang, pemindai mereka telah mendeteksi segalanya. Itu pedang sungai. Pedang sungai sebenarnya masih di sini. Pedang sungai sudah pensiun, dan tidak ada dalam sistem tentara, dia tidak lagi di bawah perlindungan mereka. Sekelompok besar mulai muncul di sekitarnya. Adegan ini membuat Luo Feng mengerutkan kening. Dia berbicara lagi, Tian Chen, istirahatlah, serahkan padaku. Dia menahan Tian Chen di dunianya. Tindakan ini, tidak dihentikan oleh ketiga tim sama sekali, karena mereka tidak ingin secara tidak sengaja, mengenai Tian Chen selama pertempuran mereka. Pada titik ini, mereka masih berpikir bahwa Tian Chen adalah Tian Chen yang sama sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa dia sudah menjadi budak jiwa Luo Feng. Menarik, Luo Feng menatap tim yang bergegas. Berita tentang harta yang sebenarnya dari ras lain telah membawa skenario ini. Siapa yang akan berpikir bahwa identitas pedang sungai, akan membawa aku banyak masalah. Mereka yang bisa bergegas dengan segera, jelas merupakan prajurit perkemahan manusia terkuat di pusaran air kembar. Puluhan tim ditambah 3 tim yang pertama, total hampir 90 prajurit hadir. Di antaranya, ada lebih dari 30 master jiwa puncak, dan kaisar. Pedang sungai sudah pensiun, hehehe, aku mendengar tubuhnya adalah, sama dengan kekuatan puncak kaisar, namun dia mampu membunuh begitu banyak prajurit yang kuat. Dia pasti memiliki beberapa harta karun sejati. Benar, saat itu dia memaksa darah binatang buas melarikan diri, kemudian membunuh jam ungu, dan memaksa panah berat, menjadi koma, dan kemudian mengubahnya menjadi budak jiwanya. Dia mengandalkan kristal dewa api terkuat. Namun, dia bahkan tidak dirugikan olehnya, aku tidak percaya, bahwa dia memiliki beberapa harta pertahanan yang kuat. Dan baru-baru ini, dia membantai banyak orang. Sepertinya kekuatannya pasti telah berkembang lebih jauh, dan juga dia harus memiliki beberapa harta baru. Perhatian semua, tim ras lain telah diusir oleh pedang sungai. Tian Chen sudah diselamatkan oleh pedang sungai. Tim ras lain itu dikatakan, memiliki beberapa batasan kaisar dan 2 harta karun sejati, namun mereka dipaksa pergi oleh pedang sungai. Pedang sungai ini, terlalu kuat, dia pasti memiliki, lebih dari 1 harta sejati. Hampir 90 prajurit, dari perkemahan manusia melayang-layang, semua menatap pemuda lapis baja perak, dan bersayap perak. Luo Feng memandang ke sekelilingnya, meskipun mereka semua berasal dari perkemahan manusia, hanya ada 1 manusia sejati, di antara mereka, sisanya berasal dari ras lain. Kaisar Camang, kamu tidak akan berpikir untuk bergerak padaku juga kan? Luo Feng menatap lurus ke manusia. Sebagai pedang sungai, ia telah mengenal banyak kaisar, di dalam aliansi Hong, dan ini adalah salah satu yang ia kenal. Tentu saja tidak, aku hanya datang ke sini karena Tian Chen dalam kesulitan. Aku datang untuk berurusan dengan tim ras lain, mengapa aku harus menyerang seseorang dari ras yang sama? Dia berdiri di antara banyak prajurit, dan melihat sekeliling, suaranya menggelegar seperti guntur, menyebar jauh dan luas. Pedang sungai adalah pejuang manusia, meskipun dia sudah pensiun, dia masih manusia, sekitar sepertiga dari kamu di sini berasal dari aliansi Hong, apakah kamu semua akan menyerang seorang prajurit manusia? Tidak, kami tidak akan ikut campur dalam hal ini.
kami datang ke sini untuk tim ras lainnya. Kami tidak akan ikut campur. Banyak anggota aliansi Hong segera berkata. Karena mereka berasal dari aliansi Hong, mereka tidak bisa lepas dari aturan aliansi. Manusia adalah inti dari seluruh aliansi, Kaisar Pedang Sungai, jelas memiliki latar belakang. Jika dia dibunuh oleh salah satu dari mereka, teman-temannya, guru, dan lain-lainnya. Semua akan datang untuk membalas dendam padanya, akan terlalu mudah untuk menemukan mereka semua. Sepertinya mereka belum gila, pikir Luo Feng. Sementara para pejuang ini, mungkin serakah di dalam, dengan begitu banyak penonton di sekitarnya, ada banyak masalah untuk dipikirkan. Aliansi Hong mungkin tidak mengganggu, tapi aku bukan anggota, kata tanduk salju dengan dingin. Hehehe, mereka bisa berdiri dan menonton. Karena dia sudah pensiun, dia tidak dilindungi oleh sistem tentara. Karenanya, dia tidak memiliki hubungan dengan kita. Banyak prajurit lain, menatap Luo Feng dengan keras. Sejumlah besar ras lain di alam semesta, menggunakan manusia untuk memasuki perang wilayah luar. Aliansi Hong hanyalah sebagian kecil dari perkemahan manusia, tetapi banyak yang lain bukan bagian dari itu. Sementara mereka mungkin, memiliki hubungan dengan kemanusiaan sekarang, begitu mereka pensiun, mereka akan kembali ke rumah mereka, dan tidak memiliki koneksi ke kemanusiaan. Karenanya, mereka tidak peduli dengan semua ini. Luo Feng membuat Ji Hong tetap di cincin dunianya, dan menatap dengan dingin pada segalanya. Awalnya dia menahannya di luar dengan rencana menerobos paksa, tetapi sekarang dengan begitu banyak kaisar di sekitarnya, tidak mungkin melakukannya. Lebih baik menyendiri, semakin banyak yang akan datang. Tanduk salju menatap, perhatian semua, jika kita terus berdiri, lebih banyak yang akan datang, untuk mengambil harta itu. Puluhan prajurit semuanya, bergerak secara bersamaan. Karena mereka semua berasal dari perkemahan yang sama, mereka tidak khawatir diserang oleh orang lain, setelah mendapatkan harta karun. Oleh karena itu lebih dari setengah kelompok menyerang. Sangat bagus. Mata Luo Feng berkilau, dia mengepakkan sayap peraknya, dan melepaskan serangannya. Kehadiran Dewa Binatang buasnya, sangat tinggi sekarang, dan gerakannya bahkan, lebih cepat dari sebelumnya. Puluhan prajurit hanya bisa menyaksikan, cahaya perak melengkung di sekitar mereka, dan dengan mudah menghindari semua serangan. Dengan begitu banyak serangan, ruang di sekitarnya tercabik-cabik, ketika pecahan-pecahan itu, terbang dengan marah, ini sangat memengaruhi para prajurit lainnya. Namun dengan pecahannya, itu memungkinkan Luo Feng menjadi seperti ikan di dalam air, sama sekali tidak terpengaruh, ketika kecepatannya membuat mereka semua terpana. Anggota aliansi Hong, termasuk Kaisar Camang, bersama dengan beberapa yang tidak berpartisipasi, semua menyaksikan dengan terkejut. Kecepatan sesaat pedang sungai tidak masuk akal. Dengan begitu banyak bagian ruang, dia benar-benar dapat mengubah arah ribuan, hingga puluhan ribu kali, kecepatannya luar biasa. Puluhan pejuang menyerangnya, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Terlalu kuat, dengan kecepatan yang begitu mengerikan, pedang sungai ini dapat pergi kemana saja, di alam semesta yang luas ini. Para prajurit yang menyaksikan, semua menyadari betapa menakutkannya dia. Dengan kecepatan seketika itu, kemampuan bertahannya gila. Jika bukan karena penguncian ruang, dia bisa segera berteleportasi. Dengan itu di sana, dia masih bisa bergerak secepat itu, dan di bawah tatapan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dia masih bisa pergi. Kemampuan bertahannya adalah luar biasa, kecuali jika seseorang memiliki harta sejati, seperti jaring es atau sesuatu, atau serangan senjata roh khusus, atau ilusi jiwa untuk memengaruhinya. Mereka harus menemukan cara, untuk mengendalikan kecepatannya, dan untuk menghadapinya, kalau tidak, itu hampir mustahil. Kamu ingin mempengaruhi aku? Dengan serangan jiwa kecil ini, Luo Feng seperti dewa melolong, suaranya menggelegar di pikiran semua penyerang. Aku bisa pergi dengan cukup mudah. Namun, tanduk salju, kamu menjijikkan. Seketika itu juga, perak menyala, dan dia sudah di samping tanduk salju. Bagaimana dia bisa secepat itu? Kita memiliki begitu banyak prajurit, namun, kita tidak bisa menahannya. Mata tanduk salju dibutakan oleh cahaya, ketika dia mendapati dirinya menatap lurus, ke mata dingin Luo Feng di belakang helm peraknya. Dia langsung mengerti, dia ingin membunuhku. Kemudian, 6 bola hitam ungu menyala, muncul dari tangan kiri Luo Feng. Mereka semua bintang yang disegel, yang telah dilapisi dengan racun Fei Mo, dan dicetak dengan Dewa Binatang, dengan cakar merobek langit.
Dengan pemicu kesadarannya yang kuat, proyeksi buram Dewa Binatang pun muncul. Melolong, cakar kanan memiliki keenam bintang tersegel di dalamnya, segera merobek ke bawah. Sementara itu, tanduk salju yang memiliki gambar binatang, cangkang kura-kura besar muncul di belakangnya, dan dua bilah muncul di lengannya, yang menjadi gunting besar, seperti senjata. Tak terelakkan lagi, cakar kanan besar itu, berbenturan dengan gunting tersebut. Bentuk ruang di sekitarnya, langsung terkena gelombang kejut, dan direduksi menjadi partikel aliran. 6 bintang tersegel dalam cakar kanan, sangat pemberani. Setiap bola hitam kecil jauh melebihi kekuatan bintang. Seketika itu juga, gunting runtuh ketika cakar menebas tanduk salju, yang tidak punya cara untuk melarikan diri. Kemudian, tubuh dewanya langsung hancur. Dalam hal kekuatan, dia memang batas kaisar. Kesadaran Luo Feng saat ini dan energi roh, dengan bantuan jiwa jenderal, bersama dengan kehadiran Dewa Binatang yang kuat, telah berada pada tingkat kaisar puncak. Seorang kaisar puncak, dengan bantuan harta sejati, biasanya bisa menyamai batas kaisar, dan bahkan membunuh batas kaisar, seperti Kaisar Jam Ungu. Luo Feng mengandalkan peta bintang, dan dia benar-benar menekan batas kaisar ini. 6 bola hitam ungu menyala, dan menembus bentuk pengumpulan tanduk salju. Setiap bola hitam, mampu menghancurkan sekitar 5% dari tubuh dewanya, dengan 6 di antaranya, menjadi sekitar 30%. Mencoba membunuhku tanpa membakar energi abadimu? Kamu pasti mimpi, tidak, tubuhnya baru saja berubah, ketika matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kejutan. Dia merasakan serangan korosif khusus, pada tubuh dewanya, saat itu berubah, langsung menghancurkan 35% tubuh dewanya. 6 bola berbalik di kejauhan, dan sekali lagi menjadi Dewa Binatang yang melolong, cakar kanannya turun sekali lagi. Matilah kau, raung Luo Feng sambil memandang dengan dingin. Kaisar Pedang Sungai, suara dingin tiba-tiba masuk ke pikiran Luo Feng. Sebuah serangan yang kuat melayang dari jauh. Palu petir hitam setinggi lebih dari 300 meter merobek udara. Kecepatannya sangat mengerikan, karena pecahan-pecahan ruang, yang rusak dihancurkan. Semua bentuk direduksi menjadi partikel aliran, saat palu hitam menyebabkan ekspresi Luo Feng berubah. Bahkan dengan sayap sawu aku tidak akan bisa mengelak ini. Pergi, dia melambaikan tangan kirinya. 8 bola hitam dengan cepat terbang, dan mereka semua diresapi dengan hukum di dalamnya, membentuk proyeksi Dewa Binatang yang besar di udara. Dibandingkan dengan binatang buas, dengan cakar merobek langit, yang terbentuk sebelumnya, yang satu ini jelas jauh lebih kental dan nyata. 8 bola membentuk Dewa Binatang, dengan ekor panjang yang panjangnya beberapa ratus meter. Mengayun seperti cambuk ke depan. Seketika itu juga, Dewa Binatang melolong, ketika ekornya mencambuk palu petir. Bentuk kedua senjata Dewa Binatang, yaitu cambuk. Persenjataan Dewa Binatang memiliki total 6 bentuk. Yang pertama adalah Dewa Binatang turun, sedangkan yang kedua adalah cambuk. Ini adalah langkah terkuat, yang bisa dia gunakan, setelah memahami volume kedua, Nansen bentuk ketujuh. Bayangan cambuk yang buram, dan palu hitam yang megah, mereka berbenturan langsung. 8 bintang yang tersegel, saling berselisih dengan palu. Cambuk ekor langsung hancur karena kekuatan palu. 8 bintang yang tersegel itu terlempar juga, setelah itu mereka terbang kembali ke tangan Luo Feng, dan mendarat di telapak tangan kirinya. Ini membuatnya mengerutkan kening. Palu petir itu terlempar jauh, ia menyusut sampai hanya sekitar 30 meter, dan mendarat di raksasa lapis baja hitam, setinggi 20 meter dengan 3 tanduk di dahinya. Dia menatap Luo Feng juga. Pedang Sungai, ucap sebuah suara yang menggelegar. Luo Feng segera berdiri tegak, dan menatap ke kejauhan. Kaisar Makam Hitam, suaranya bergema. Ketika bintang yang disegel jatuh sebelumnya, Makam Hitam tidak berpartisipasi, tetapi ini tidak mempengaruhi reputasinya, dengan cara apapun. Keempat perkemahan di wilayah perang luar, semua memiliki makhluk yang menakutkan, seperti Life Fall, Dalong, Nanzeng, 7 pedang, dan sebagainya. Mereka semua adalah tokoh terkenal. Makam Hitam adalah salah satu yang bisa menyamai mereka juga. Meskipun dia berasal dari perkemahan manusia, dia berasal dari wilayah semesta, yang jauh, dan bukan dari aliansi Hong. Dia memiliki palu harta karun sejati, bernama Makam Hitam, karena itulah namanya menjadi Makam Hitam. Ini Makam Hitam, dia sebenarnya ada di sini, dan dia sangat cepat. Pedang Sungai dalam kesulitan, tapi kekuatan Makam Hitam yang menakutkan.
Saat itu ketika dia telah bertarung dengan Dalong, cukup lama, mereka berdua memutuskan bahwa, yang terbaik adalah menelepon gencatan senjata pada akhirnya. Di seluruh medan perang ketujuh, makam hitam jelas merupakan salah satu makhluk puncak, pedang sungai tidak diuntungkan. Jika makam hitam ada di sini, harta karun pedang sungai bukan untuk kita ambil. Apakah kamu pikir, kamu bisa mendapatkan harta milik pedang sungai? Dengan mengepakkan sayapnya, dia akan dengan mudah meninggalkanmu jauh di belakang. Prajurit ras lain yang jauh telah menyerah. Mereka jelas mengenai tingkat makhluk ini, bahkan dengan 7 batas kaisar menggabungkan pasukan, mereka semua akan dengan mudah dihempaskan olehnya. Oleh karena itu, para pejuang lainnya, hanya tinggal diam, dan menyaksikan dua pertempuran. Dua bayangan mengambang di ruang angkasa, dengan menyisakan jarak di antara mereka. Yang satu sangat besar, sementara yang lain kecil. Namun kedua energi itu, membuat yang lain di sekitar mereka bergetar. Dia tampaknya cukup kuat. Suara makam hitam yang tinggi dan jahat itu menggelegar. Untuk dapat menerima palu aku, dia harus cukup kuat. Sejak aku memasuki perang wilayah luar, ini adalah pertama kalinya aku benar-benar berurusan dengan tingkat prajurit seperti itu. Itu benar-benar membuat darah aku mendidih. Ayo, biarkan aku melihat apakah reputasi kamu layak untuk disandingkan dengan kekuatanku. Luo Feng menatap tajam dari ujung yang lain dan berkata, kedua belah pihak dipenuhi dengan semangat juang. Keduanya kuat, bertempur dengan pejuang kuat lainnya, dan mengejar batas-batas alam semesta, ini adalah ambisi Luo Feng. Baik, aku akan membiarkanmu melihat, apakah namaku asli. Suara makam hitam menggelegar, saat dia bergegas maju dengan cepat. Kemudian dia menjadi petir, dan kecepatannya menakutkan. Jika dia telah membuang palu, palu itu memiliki kecepatan sangat cepat, sehingga bahkan mengejutkan Luo Feng pada awalnya. Namun, kecepatannya sendiri bukanlah sesuatu yang Luo Feng benar-benar ganggu. Dengan sayap sawu, kecepatan sesaatnya sendiri, jauh melebihi makam hitam. Kemudian, Luo Feng mengepakkan sayapnya, dan dengan mudah terbang jauh. Di tengah pecahan ruang yang rusak, kecepatannya adalah iblis, dengan mudah menghindari, dan mengubah arah. Pergi, kemudian 8 bola hitam, melayang di telapak tangan kirinya. 8 bola hitam segera berputar di ruang angkasa, dan ukiran hukum pada mereka, bersinar dengan cahaya emas. Kekuatan kehendak Luo Feng yang menakutkan, yang bahkan melebihi para ksatria memicu hukum, dan seketika Dewa Binatang, yang panjangnya beberapa ratus meter mulai terbentuk. Seketika Dewa Binatang melolong, itu sebenarnya adalah senjata roh yang mengambil bentuk ini, dan kecepatannya tidak masuk akal. Dan itu muncul di hadapan makam hitam, dan langsung mencambuk ekornya ke arahnya. Makam hitam memegang palu, dan melangkah maju, menyebabkan sejumlah besar bagian ruang, langsung menjadi partikel aliran. Dia mengayunkan palu dengan keras. Dia dengan santai melemparkannya sebelumnya, tapi kali ini dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ekor Dewa Binatang benar-benar mundur, dan menghindari kepala yang berbenturan dengan palu, dan mencambuknya kembali ke makam hitam. Sangat cepat, makam hitam terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengayunkan palu. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengembalikannya tepat waktu untuk bertahan. Dengan lolongan, dia menggunakan tangan kirinya untuk meninju. Sebuah logam merah gelap menutupi tangannya. Itu tampak seperti pukulan khusus, karena memicu hukum, menyebabkan ruang hampir hancur menjadi bentuk terkecil. Pukulan itu berbenturan dengan cambuk ekor. Pukulan makam hitam dapat dengan mudah menghancurkan bintang, namun, dia merasakan sakit yang hebat dari bentrokan ini. Bagus, dia benar-benar melolong kejam, dan semakin gila. Hahaha, makam hitam, kecepatan palumu tampaknya lebih lambat dari sebelumnya. Luo Feng yang jauh mengendalikan Dewa Binatang, untuk sekali lagi menyerang. Di udara, Dewa Binatang melintas berulang kali. Ketika melintas, ekornya tumbuh lebih keras, kadang-kadang mencambuk, dan di waktu lain mundur. Itu sangat cepat, dan itu membuat musuh tidak dapat melacaknya. Bagaimanapun, bahkan untuk hewan normal, gerakan cambuk ekor mereka sangat cepat. Dewa Binatang itu sama, kemudian makam hitam pun melepaskan kekuatannya. Dia mengayunkan palu ke ekor Dewa Binatang berulang-ulang. Setiap kali itu mengenainya, itu mengetuk 8 bola hitam jauh. Satu-satunya hal adalah bahwa, karena Luo Feng adalah pembaca roh,
Bahkan jika 8 bintang yang tersegel dihancurkan, mereka bisa segera mengumpulkan kembali, dan memperbarui bentuk Dewa Binatang, menyerang sekali lagi. Inilah perbedaan antara pembaca semangat, dan pejuang. Petarung itu tidak bisa mundur, begitu senjatanya dihempaskan, tubuhnya akan menerima pukulan. Namun seorang pembaca roh, bahkan jika senjatanya dihancurkan, karena ia biasanya akan menyerang dari jauh, ia masih bisa memperbarui senjatanya, dan menyerang dengan segera. Dia benar-benar memblokirnya berulang-ulang. Luo Feng terkejut ketika dia mengendalikan 8 bintang yang tersegel. Penggunaan palunya juga berubah. Setiap serangan memiliki kekuatan berputar, dan dengan setiap serangan, kekuatan tumbuh. Bahkan jika aku membuat ekornya menghindari serangan, dia masih bisa bertahan. Makam hitam melolong, ketika dia bergegas ke Luo Feng dengan palu, setiap langkah secepat kilat. Bahkan dengan ekor Dewa Binatang mencambuknya, dia dengan mudah menjatuhkannya dengan ayunan. Itu hampir seperti mobil besar, yang melaju ke depan dengan mudah menjatuhkan sepeda, namun sepeda ini hanya mengalami perubahan berulang-ulang, dan segera menyerang lagi. Kekuatan apa? Ekspresi Luo Feng berubah, merasakan perbedaan antara dirinya dan makam hitam. Sisanya yang menyaksikan pertempuran ini merasakan hal yang sama. Lemparan itu tadi, aku masih bisa menahannya, mungkin karena di awalnya tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sekarang dia serius, setiap pukulan seperti gunung besar yang runtuh. Bahkan ke-8 bintangku yang tersegel, terlempar dengan mudah. Bahkan dengan 8 bintang yang tersegel, aku masih kalah. Aku hanya bisa mempengaruhi kecepatannya. Sepeda mungkin telah terjatuh berkali-kali, namun masih sedikit mempengaruhi kecepatan mobil. Aku bukan lawannya. Jika aku keluar sekuat tenaga, dan membiarkan Fusui menggunakan jaring esnya untuknya, masih ada kesempatan. Namun dia bahkan belum membakar tubuhnya yang abadi, jelas dia tidak ingin pergi bersamaku, pikir Luo Feng. Karena kita sudah saling menguji kekuatan satu sama lain, sekarang saatnya untuk pergi. Namun sebelum itu, pandangannya beralih ke Kaisar Tanduk Salju, dia tidak bisa melupakan yang paling bersemangat untuk membunuhnya. Aku akan menghadapinya dulu. Jumlah prajurit di sekitarnya terus bertambah, mereka semua membentuk tim kecil mereka sendiri dan melayang, menatap dari kejauhan pada pertarungan. Makam hitam pemberani dan kuat. Bahkan dengan serangan penuh pedang sungai, ia dengan mudah menjatuhkan mereka. Namun, pedang sungai tetap jauh, dan makam hitam tidak bisa mendekat. Bahkan jika dia bergegas maju, pedang sungai bisa dengan mudah pergi. Meskipun pedang sungai dapat dengan mudah berurusan dengan batas kaisar, dia masih belum setara untuk makam hitam. Kekuatan makam hitam adalah surgawi. Meskipun kekuatannya melebihi pedang sungai, tetapi kecepatannya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Para prajurit di sekitar semua bisa melihat ini. Hahaha, makam hitam benar-benar kuat, sangat dihormati. Tapi aku akan pergi duluan. Suaranya dipenuhi dengan energi roh, yang bergema di seluruh ruang. Luo Feng mengepakkan sayapnya, dan membentuk kilatan perak. Dengan sekali kilat, dia sekali lagi mencapai Kaisar Tanduk Salju. Kamu, Tanduk Salju yang bersama rekan satu timnya mengubah ekspresinya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambil harta karunku? Kamu yakin tidak tahu tempat kamu? 6 bola hitam ungu menyala membentuk proyeksi Dewa Binatang, dan melolong ketika melaju ke Tanduk Salju. Teman satu timnya benar-benar mengelak. Setelah melihat kekuatannya, tidak ada dari mereka yang berani menyinggung pedang sungai. Cakar kanan merobek Snowhorn terpisah ketika 6 bola langsung menembus, menghancurkan lebih dari 30% dari tubuh abadinya. Pedang sungai, aku akan membalas dendamku. Dia melolong marah saat dia langsung hancur sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk pedang sungai, tetapi dia masih batas kaisar. Sudah pasti bahwa dia akan dihidupkan kembali di masa depan. Namun, jika ia dipaksa koma, dan dibawa pergi, maka ia tidak akan memiliki harapan lagi untuk kebangkitan jiwanya. Kekuatan gelombang kejut berdesir ke segala arah. Sebuah ledakan dengan hanya 30% dari tubuh abadi yang tersisa, adalah sesuatu yang bisa ditahan oleh batas kaisar bersama. Hanya beberapa kaisar puncak yang terluka parah, tetapi tidak ada yang jatuh. Persis seperti itu, Tanduk Salju pun jatuh. Dengan begitu banyak prajurit mengawasinya, pedang sungai pergi tepat seperti yang dia katakan. Sebelum dia pergi, dia bahkan membunuh seorang kaisar batas Kaisar Tanduk Salju, dan kecepatan yang dia tunjukkan saat dia pergi, membuat semua prajurit di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan makam hitam,
hanya ketika dia melemparkan palu, dia bisa menyusulnya. Tapi dia juga jelas, bahwa ketika dia melemparkan palu, Luo Feng akan segera menggunakan proyeksi Dewa Binatang untuk bertahan. Itu bahkan tidak akan memengaruhi pelariannya. Dalam sekejap, pedang sungai terbang keluar dari area kunci ruang sekelilingnya, dan dengan teleportasi, dia menghilang dari pandangan. Kekuatan apa? Kecepatan apa? Suara makam hitam meledak dengan murka, dia menghela napas, sebelum menjadi seberkas cahaya, dan menghilang juga setelahnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.